Karim LCMA pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah dengan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak RT yang hadir, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, Gundukan Dong. Yang sama-sama kita hormati jemaah, seluruh jemaah masjid yang hadir pada kesempatan malam ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kata mukaddimah, kita tumpangkan saja kepada pembawa acara, pembicara sebelumnya agar kita dapat efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita sampaikan sebelum kita masuk kepada materi kajian kita. Poin pertama adalah setiap kita yang hadir di masjid ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, maka duduknya kita di masjid ini ba'da maghrib ini akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah dampak dan efeknya setelah pengajian ini selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun kegiatannya, programnya sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi Bapak Ibu, kita pastikan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat-niat yang lain. Kemudian yang kedua, poin penting yang kedua yang semestinya hadir tadi telah disebutkan oleh Bapak Salim sebagai ketua, yang semestinya hadir adalah Bapak kita Ustaz Dr. Urwatul Uthqa. Kami diminta oleh beliau di beberapa jam yang lalu untuk menyampaikan kajian maulid pada malam hari ini seperti alasan yang tadi sudah disampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir Bang Serap, tentu Bang Serap tidak bagus ban yang ori yang aslinya. Kalau nanti Bang Serap ini bocor kita berhenti dan kita cari bengkel kan begitu Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai perdana berjumpa dengan Bapak Ibu, nama gua Haji Zulkarim LCMA, berasal dari Pasaman Barat, TK SD di Pasaman Barat, SMP SMA di Padang Panjang. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar University di Kairo, kampungnya Fir'aun, kampungnya Nabi Musa. Ya. Kemudian seterusnya melanjutkan S2 dan S3 di University Kebangsaan Malaysia, kampungnya Upin dan Ipin. Nah, ketika Ustaz Urwatul Uthqa mengambil S3, saya sedang mengambil S2. Jadi oleh karena itu beliau senior jauh di atas, tetapi bertemu pada mengambil pasca sarjana di sama kampus yang sama,
University Kebangsaan Malaysia di Selangor, Kuala Lumpur. Bapak Ibu dan Bapak Allah, alhamdulillah sekarang menjadi dosen tafsir dan ilmu Al-Quran di STIPIK, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Quran Sumatera Barat. Dan alhamdulillah telah berkeluarga, ya, tinggal di Siteba, ya, di komplek Villa Maisa, dan alhamdulillah telah dikaruniai seorang putri dan istri sehari-hari juga bekerja di M Jamil di Ambon Pagi sebagai dokter di Ambon Pagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena begitu sayangnya Nabi kepada kita umatnya, sampai-sampai baginda Nabi itu bersabda begini, seluruh umatku masuk surga. Betapa banyaknya umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi sampai akhir zaman, itu semua Nabi. Dalam lafaz hadisnya berbunyi begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku masuk surga. Tapi belum titik, masih koma. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, illa man aba, yang enggak. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, qila wa man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau wahai Nabi? Memang ada yang tidak mau ya Rasulullah, siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW tidak menjawab nama seseorang, tidak menunjuk hidung batang hidung seseorang, tapi Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Man ata'ani, jawaban Nabi begini, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah mereka yang mau masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, itu dia orangnya yang enggak, yang tidak mau masuk surga. Hadis ini oleh para ulama menyebutkan bahwa baginda Nabi sangat sayang kepada kita umatnya, berkeinginan Nabi itu dari seluruh umatnya ini semuanya masuk surga. Jangan sampai ada satu pun dari umatnya ini yang tergelincir lalu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bapak Ibu, tapi bagaimana lagi ada di antara umat ini yang tidak mau masuk surga. Pengurus berkeinginan semua yang berhak hadir di sekitar mereka kita ini ikut acara maulid begini, tapi mereka tidak mau, bagaimana lagi? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Hadis kedua yang menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada kita. Waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat, dan di antara sahabat yang duduk itu adalah sahabat-sahabat senior. Abu Bakar ada di sana, Umar ada di sana, ada Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dari bibirnya satu sabda, wadidtu an alqi ma'a ikhwani. Aku mengimpikan suatu hari nanti bertemu dengan ikhwanku, teman-temanku di surga. Mendengarkan kalimat itu Ibnu Mas'ud khawatir namanya tidak masuk yang diimpikan bertemu dengan di surga. Tangannya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, awalaysa nahnu min ikhwanik ya Rasulullah? Apakah kami yang hadir ini, ada Bakar, ada saya, ada Umar, apakah kami yang hadir ini tidak engkau impikan bertemu dengan kami nanti di surga? Lalu dijawab oleh Nabi, la antum ashabi. Enggak, kalau kalian saya istilahkan bukan ikhwani, sahabatku. Nah, itu sebabnya dalam kajian ilmu hadis, sahabat itu definisinya adalah, sahabat Nabi itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi secara fisik dan beriman dengan Nabi. Ada yang bertemu dengan Nabi secara fisik, Abu Lahab, Abu Jahal, tapi tidak beriman dengan Nabi, dan sama. Pujian baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat banyak sekali bertaburan dalam hadis. Ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang. Itu hadis Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para sahabat? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin, seterusnya. Apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang awal generasi sahabat yang mereka masuk Islam. Tapi konteks hadis yang disebutkan tadi, wadidtu an alqi ma'a ikhwani,
Aku mengimpikan suatu hari nanti bertemu dengan ikhwanku, teman-temanku. Yang dimaksud Nabi dengan teman-teman adalah mereka yang hidup lahir setelah zamanku, tidak lagi berjumpa denganku secara fisik, tapi mereka masih percaya kepadaku, tapi mereka masih mengamalkan sunnah-sunnahku, tapi mereka masih mengikuti langkah-langkahku. Bapak Ibu, seolah-olah hadis ini itu ingin menunjuk kita, generasi yang ada hari ini, yang kita terlahir jauh dari masa Nabi, tidak lagi berjumpa secara fisik dengan Nabi, tapi masih percaya dengan Nabi, masih mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dinantikan oleh baginda Nabi nanti untuk bertemu di surga. Cuma ada pertanyaannya Bapak Ibu, mudi wa amal wa kini kira-kira layak enggak untuk bertetangga dengan Nabi di surga? Saya tidak malu kira-kira. Saya tidak malu Bapak Ibu dengan amal kita masih jauh dari sunnah Rasul dan untuk menjalankan yang wajib-wajib terkadang kita. Apakah kita percaya diri kalau bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad? Jangan tanya kecintaan Nabi kepada kita, Masya Allah, sampai-sampai Nabi mengimpikan bertemu dengan kita di surga. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Jangan-jangan Nabi bertemu sebelah tangan. Jangan-jangan baginda Nabi Muhammad SAW dia saja yang mencintai kita umatnya, namun umatnya tidak mau masuk surga, yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan umatnya tidak mencintai Nabi dengan melaksanakan perintah-perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita hadirkan pada malam hari ini interaksi kita dengan ayat-ayat. Belum lagi pengujian kecintaan kita kepada Nabi itu. Bukan hanya bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi, bukan hanya kita menjalankan perintah-perintah Nabi, tetapi ketika Nabi-nya dihinakan oleh orang, di manakah para pencinta Nabi itu? Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu Nabi ini dihina. Bagaimana mereka cara menghina Nabi? Brand, merek, minuman keras dibuat mereknya Muhammad. Yang minum ke situ adanya Nabi Muhammad, Peraya. Bukankah itu bagian dari cara menghina Nabi di zaman modern hari ini? Sungguh luar biasa. Nabi Muhammad adalah merasakan keperitan yang sangat luar biasa di masa kecilnya. Nabi Muhammad penuh dengan penghinaan-penghinaan di masa dia menjadi Nabi. Nabi Muhammad sudah 150 tahun meninggal dunia, tetap saja caci maki masih berseleweran dalam telinga-telinga kita. Di manakah para pencinta Nabi? Mari kita lihat bagaimana rekaman peristiwa-peristiwa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dituduh yang macam-macam, bagaimana mereka menyebutkan Nabi Muhammad itu gila, dan bagaimana pula kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dapat kita jumpai rekaman itu pada ayat-ayat firman-firman Allah yang kita bacakan pada mukadimah tadi. Itulah dia ayat-ayat firman-firman Allah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Qalam. Diberi nama oleh Allah surah ini dengan Al-Qalam karena memang ada bunyi kalimat itu pada ayat pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa surah Al-Qalam ini adalah wahyu yang kedua diterima oleh Nabi. Wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dia yang mengajari dengan pena. Maka disambut wahyu yang kedua ini dengan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bapak Ibu, wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat pertama surah Al-Alaq, itu adalah sekaligus menjadi SK Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Buktinya diturunkan wahyu pada dia, itu buktinya. Maka untuk apa Nabi itu diutus? Sebagai konsideran untuk apa Nabi itu diutus ke permukaan bumi ini adalah dijelaskan pada wahyu yang kedua, surah Al-Qalam. Nabi Muhammad mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Sebab itu, pada ayat-ayat pertama dari surah Al-Qalam ini yang digambarkan adalah kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad. Ada poin penting Bapak Ibu.
Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu punya modal. Apa modal utamanya? Modal utamanya adalah kemuliaan akhlak. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, di antara Bapak Ibu ada yang menjadi panutan di tengah masyarakat, ditinggikan seranting, atau 2024 mungkin ada yang ingin mencalonkan diri, ya, terbuka kepada kita semua. Tetapi saya ingin sampaikan modal utama yang harus dimiliki adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ketika wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelum wahyu ini turun, mereka yang menghina Nabi seringnya di belakang layar. Tapi karena Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul dan buktinya diturunkan wahyu kepada dia, maka yang menghina Nabi sudah berdepan dengan Nabi di depan layar. Lalu mereka menempelkan image negatif kepada Nabi walaupun tidak ada itu pada diri Nabi. Mereka katakan Muhammad itu gila, mereka katakan Muhammad itu pembohong, mereka tempelkan kepada Nabi yang disebut dengan penyihir, mereka katakan Muhammad itu sesat. Aneka ragam tempelan negatif ditempelkan kepada Nabi. Jadi Bapak Ibu, sementara itu Nabi Muhammad sebelum dia diangkat menjadi Rasul, dia terkenal dengan kemuliaan akhlaknya. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal dengan kejujurannya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal dengan sifat fatonah dan kecerdasannya. Kalau bukan karena kejujurannya, maka tidak akan jatuh hati Siti Khadijah kepada baginda Nabi sebagai investor dalam perniagaan baginda Nabi. Poinnya di sini Bapak Ibu sekalian, ada orang baik. Lalu bagaimana caranya supaya orang baik ini reputasinya hancur? Dalam dunia modern sekarang ada teorinya namanya pembunuhan, pembusukan karakter. Orang baik. Lalu dengan media, dengan berbagai hoax yang disebarkan, maka supaya hancur reputasinya. Itu cara lama, bukan baru-baru. Yang sudah pernah dulu seperti itu dilakukan musyrikin Mekah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya Allah mengatakan wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Karena Nabi Muhammad telah menjadi Rasul, maka berbagai propaganda dimainkan supaya merendahkan harkat martabat Nabi itu. Dan mereka katakan Muhammad itu gila, dan mereka mengatakan Muhammad itu penyihir, mereka katakan Muhammad itu pembohong, mereka katakan Muhammad itu sesat. Oleh karena itu pada ayat kedua dari surah Al-Qalam ini Allah hadir mengcounter isu itu dengan menurunkan ayat berikutnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Allah wahai Nabi Muhammad, engkau bukan orang gila. Masyarakat awam dapat membedakan mana yang waras, mana yang gila. Dan Nabi Muhammad itu terkenal dengan kecerdasannya sebelum diangkat menjadi Rasul. Bapak Ibu, ada poin berikutnya pada awal surah ini yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad menyampaikan risalah, amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang disampaikan Nabi adalah untuk perbaikan kepada tengah masyarakat. Ya, lalu penantangnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang membawa idealisme, yang membawa perubahan, kalau ada cacian, cercaan ataupun penghalang yang menghalang, itu biasa. Nabi Muhammad saja dibilang sebagai gila, Nabi Muhammad saja disampaikan sebagai seorang pembohong, padahal berbeda dengan kenyataan. Begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ketika ayat-ayat itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, cocok dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang. Bapak Ibu, ini gambaran apa yang diderita oleh baginda Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Mereka hinakan Nabi, jelekan Nabi, mereka caci dan cela Nabi. Kan tidak ada bedanya zaman sekarang juga ada yang mencaci Nabi. Seperti yang kita sebutkan pada mukadimah tadi, yang mengatakan baginda Nabi Muhammad A, B, C, dan D. Bahkan beberapa tahun yang lalu masih segar dalam ingatan kita ketika mereka menggambarkan baginda Nabi Muhammad dengan karikatur. Nabi Muhammad sosok yang haus akan darah karena terjadi peperangan banyak sekali. Mereka gambarkan dengan karikatur bahwa Nabi Muhammad seorang pembawa ajaran radikal, membawa berbagai macam isu-isu teroris yang disampaikan. Semua yang bersangkutan tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Justru Allah sendiri mengapresiasi baginda Nabi Muhammad dengan mengatakan wa inna laka la ajran ghairu mamnun, ayat ketiga dari surah Al-Qur'an. Sesungguhnya bagi Muhammad justru engkau akan mendapatkan ganjaran balasan pahala yang tidak pernah
pernah putus-putusnya. Bagaimana caranya Nabi dapat pahala yang tidak putus-putusnya? Ketika Nabi mendapatkan wahyu itu tidak ditahan pada dirinya, lalu disampaikan kepada para sahabat. Nabi Muhammad dapat pahala. Sahabat ini tidak tahan informasinya pada diri mereka, lalu mereka sebarkan informasi risalah yang datang dari Allah ini kepada generasi di bawah mereka, nama generasinya tabi'in. Begitu pula dengan generasi itu kepada tabi'in, maka Nabi Muhammad tetap terus dapat ganjaran pahala, dapat kecipratan dan pahala. Saya menyampaikan kaji ini sekarang dan kemudian berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah surah Al-Qalam, Nabi Muhammad kita terus berpahala. Ayat ini ingin merekomendasikan kepada kita Bapak Ibu, jangan perhitungan kalau melakukan amal soleh di tengah masyarakat. Ide, pikiran yang Bapak Ibu sampaikan lalu diamalkan di tengah masyarakat. Lalu kita sudah pindah ke tempat yang lain, mutasi kerja tidak di unit itu lagi, atau mungkin sudah kita berpindah ke tempat alam lain, sudah meninggal dunia. Tapi ide yang pernah kita usulkan, pendapat yang kita kemukakan, dulu perbuatan yang kita lakukan menjadi sunnah hasanah yang terbaik, dijalankan terus oleh generasi dua kita. Itu deposito amal soleh kebaikan yang tidak pernah putus, pahala yang mengalir terus kepada kita Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak berada lagi di komplek ini, tidak lagi berada di tempat ini. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Terbayang tak oleh Bapak Ibu? Diwakili oleh ibu-ibu bernama Hajar. Ibunda Hajar ketika mencari air, lalu naik ke Bukit Safa, mengarahkan pandangan ke Bukit Marwah, berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali mencari air. Anaknya yang sedang merengek, tidak dapat. Seolah-olah ada air di depan, dikejar. Ternyata tidak ada. Bukan sekali dua kali, berusahanya sampai 7 kali. Ibunda Hajar tidak tahu kalau apa yang dia lakukan itu ternyata menjadi satu rukun yang sangat penting daripada haji atau umrah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak siang, tidak pagi, tidak malam, tidak dini hari, orang bersesak-sesakan banyak sekali di situ, akan tetap mengalir terus pahalanya kepada Ibunda Hajar. Berapa lama? Sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini ingin memberikan arahan kepada kita. Ketika Nabi Muhammad diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak pernah putus-putusnya, maka ingat, sebagai pewaris para nabi yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, jangan berperhitungan kalau memberikan pandangan pendapat di tengah masyarakat, karena apa yang kita lakukan menjadi sunnah hasanah di tengah masyarakat akan mengalir terus. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah maghrib dan juga sedang jemaah maulid Nabi yang dimuliakan Allah. Kalau musyrikin Mekah menghina Nabi dengan berbagai tuduhan gila, sesat, penyihir dan aneka ragam label negatif, maka dunia tidak sunyi hingga hari ini dalam mencela mencerca menghina Nabi dengan berbagai model dan cara seperti yang tadi disebut. Justru Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-4 surah ini mendeklarasikan bahwa baginda Nabi Muhammad merupakan akhlak yang termulia. Tidak ada tandingannya. Begini cara Allah menarasikan tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad dengan narasi, "Oh innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas. Cara menarasikannya saja terbayang oleh kita, ini puncak dari kemuliaan akhlak. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, sungguh di atas khuluqin azim, sungguh di atas akhlak yang maha agung. Di kalangan ulama ada yang menganalogikannya begini, Bapak Ibu, kalau ada sebuah batu lalu diangkat oleh anak TK, dia berkomentar, alangkah beratnya batu ini. Apa imajinasi yang tinggal dalam pikiran kita tentang batu itu? Oh, itu batu kecil itu berat bagi dia anak TK, tapi bagi kita orang dewasa cukup dengan 1 tangan, ringan kok. Tapi kalau ada orang besar, badannya kekar, mengangkat batu sebesar meja ini, dan waktu mengangkatnya dia berkomentar, aduh, alangkah beratnya. Alangkah beratnya batu ini. Apa yang tinggal dalam imajinasi pikiran kita? Oh, itu memang berat batunya. Kau sangka nih dia coba bisa terangkan. Sekarang yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung, bukan anak TK, bukan orang dewasa, bukan manusia. Yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung adalah yang maha agung, Allah Azza wa Jalla. Apa yang tinggal dalam benak kita, imajinasi tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad?
Dia puncak dari kemuliaan akhlak manusia yang pernah ada dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Tidak akan ada orang yang pertama masuk surga kecuali Muhammad SAW terbaru masuk surga. Seluruh puncak kemuliaan, seluruh talenta, seluruh puncak ahlibat itu adalah diri dari Muhammad SAW. Kita akan jelaskan bagaimanakah kemuliaan akhlak Nabi Muhammad yang mereka tuduhkan Muhammad itu hina, yang mereka tuduhkan dengan berbagai penghinaan pada Nabi. Sungguh yang bersangkutan tidak mengerti dan mengetahui sesungguhnya siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu yang membatasi kita stop dulu pada ayat keempat dari surah ini, ketika Allah mendeklarasikan Nabi Muhammad itu memiliki kemuliaan akhlak. Dan itu nanti yang akan kita lihat evaluasi pada diri kita, apakah akhlak Nabi itu berapa persen yang sudah melekat karakter pada diri hidup dan kehidupan kita. Copy paste-nya dari akhlak Nabi sudah sampai di mana? Yang itulah kita memperingati ke Maulid Nabi Muhammad SAW. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.